Sidang dengan nomor perkara 16 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PM titik DMK, Ahad 12 Oktober 2025 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Dikerok. Jadi kayak aku perpindahan. Hadirin dimohon Dipotong untuk lah. berdiri. Sidang dengan nomor perkara 16 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN 5 Ahad 12 Oktober 2025. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia, penggugat diwakili kuasa hukumnya, demikian juga tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, saudara kuasa hukum penggugat, silakan tunjukkan surat kuasa khusus. Baik, yang mulia, ini harus bermateri khusus dari klien kami saudara tersebut. Baik, sah. Dari pihak tergugat, Kami juga menyerahkan surat kuasa khusus dari saudara Ahmad Berdiri dan Sibukati serta penggugat rumah Ustaz atas desa. sah. Dengan demikian, kedua pihak dinyatakan sah beracara. Sebelum masuk pokok perkara, sesuai aturan, para pihak wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Namun sebelum itu, kami minta kuasa hukum penggugat membacakan pokok gugatannya agar jelas duduk persoalannya. Baik, yang mulia, klien kami saudari Tasdatul Afida adalah pemilik sah tanah sebidang seluas 250 meter di desa Gunung Teh. Pada tahun 2020, tanah tersebut diserahkan kepada kepala desa dengan maksud untuk jual beli guna perluasan desa. Klien kami sudah menerima sebagian pembayaran, namun hingga hari ini sisa pelunasan tidak pernah dibayarkan. Kami jelaskan tanah ini bukan tanah wakaf karena satu, tidak pernah ada ikrar wakaf, tidak ada akta ikrar wakaf. Dua, klien kami tidak pernah berniat mewakafkan, melainkan musbah. Tiga, tergugat menggunakan tanah tersebut tanpa melunasi pembayaran. Oleh karena itu, kami mohon kepada pengadilan untuk satu, menyatakan tanah tersebut milik sah penggugat. Dua, menyatakan telah terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan kepala desa. Tiga, menghukum tergugat untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar 500 juta rupiah. Baik, cukup. Gugatan sudah dibacakan, majelis akan menunjukkan mediator. Sidang hari ini ditunda untuk proses mediasi. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan setelah mediasi, terhitung dari hari ini yaitu tanggal 12 Oktober 2025. Sidang perkara perdata gugatan tanah dengan nomor perkara 16 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN titik 5 ditutup. Nama saya Haji, alamat saya Tasdatul Afida, nama saya Muhammad Haji. Baik, selanjutnya saya apakah boleh untuk dijelaskan kronologinya seperti apa? Di awal tahun 2020 itu saya bersama saudara Tajib menjalankan transaksi jual beli. Saya menjual tanah untuk perluasan kantor desa. Sudah dibayar sebagian sama saudara Tajib 100 juta, masih ada sisa 500 juta. Ketika saya mau menagih uang tersebut, dia nggak mau, dia bilangnya itu tanah wakaf. Dia berpendapat itu tanah wakaf, katanya punya saksi kalau itu tanah wakaf, padahal nggak ada ikrar wakaf, tidak ada saya mengucapkan tanah tersebut.
wakaf. Dari awal itu jual beli, tapi dia tetap bilangnya itu tanah wakaf, tidak mau membayarkan. Ini Bu, dari awal itu mengatakan kepada saya, saya punya 2 saksi, yaitu nggak ada transaksi, nggak ada nota, nggak ada. Ada, saya punya nota banyak. Kan sanksi doang, nggak ada bukti, nggak ada akta nikah wakaf. Sedangkan saya punya nomor plan. Ibu itu secara lisan mengucapkan kepada saya bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Nggak ada. Ada. Nggak ada, kan saya kan punya bukti, nomor plan. Kamu kan nggak ada akta nikah wakaf. Setelah mendengar penjelasan dari kedua saya menanyakan kembali apakah masih ada kemungkinan perdamaian. Nggak ada, saya tetap pengajuan aja. Apakah ada tawaran atau titipan dari masing-masing pihak? Gimana Bu Pak? Apa itu? Iya, tanah itu tanah Tanah jual beli, ada notulennya. Baik, karena tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan tidak berjalan. Dan perkara dikembalikan ke majelis hukum. Maka mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dikembalikan ke majelis hukum. Diberikan ke presiden. Ya, begitu Bapak. Ya, itu sudah cukup. Apakah sudah jawaban yang Oktober 2025 antara penggugat saudari Rezki atau Afida melalui kuasanya melawan tergugat saudara Ahmad Khairi Tajib, Kepala Desa Kedungute juga melalui kuasanya. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra mohon dibacakan hasil mediasi. Berdasarkan acara mediasi tanggal 15 Oktober 2025, mediator melaporkan bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan. Baik, dengan demikian, majelis memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dan hari ini dijadwalkan untuk mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Silakan, saudara kuasa tergugat. Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak tergugat, Kepala Desa Kedungute Demak menyampaikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara jelas, tepat dan tegas batas tanah yang disengketa serta tidak menampilkan bukti jual beli yang sah. Yang kedua, pokok perkara. 1. Tanah yang dimaksud oleh penggugat bukan objek jual beli, melainkan tanah wakaf yang diserahkan oleh Kepala Desa Kedungute Demak kepada Kepala Desa untuk pembangunan perluasan kantor desa. Yang kedua, bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan secara sukarela, disaksikan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat, meskipun belum dibuat akta nikah wakaf formal di KUH. Yang ketiga, sejak tahun 2020, tanah tersebut telah digunakan untuk perluasan kantor desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, klaim penggugat mengenai jual beli tidak pernah memiliki bukti tertulis dan tidak ada kwitansi pelunasan yang diakui oleh kepala desa. Yang kelima, oleh karena itu tidak pernah terjadi transaksi jual beli sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Ketiga, permohonan. Kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tanah sengketa adalah tanah wakaf untuk kepentingan perluasan kantor desa Kedungute Demak. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Baik, jawaban dari pihak tergugat telah disampaikan dan dicatat oleh panitra. Sidang berikutnya dijadwalkan untuk replik dari pihak penggugat. Para pihak diminta hadir sesuai jadwal yang akan ditetapkan. Sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 16 garis miring PTT.G/2025 PN.DMK Ahad 26 Oktober 2025 antara penggugat saudari Rezki atau Afida melawan tergugat Kepala Desa Kedungute Demak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini dijadwalkan untuk mendengarkan replik
dari pihak penggugat. Silakan saudara kuasa penggugat sampaikan tanggapannya atas jawaban tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Menanggapi jawaban tergugat, kami sampaikan replik sebagai berikut. 1. Terkait eksepsi tergugat, bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur tidak berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan telah kami jelaskan secara jelas. Letak tanah di Desa Pegunungan Demak, RT 3 RW 4 dengan luas 250 meter. Batas-batas tanah disebutkan dalam surat keterangan desa, dan tanah tersebut telah digunakan untuk pembangunan kantor desa. Dengan demikian, gugatan tidak kabur dan layak diperiksa pokok perkaranya. 2. Terkait pokok perkara. 1. Dalil tergugat tanah ini merupakan tanah wakaf, tidak dapat diterima karena tidak pernah ada akta ikrar wakaf, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 2. Penyerahan tanah oleh klien kami berdasarkan perjanjian jual beli, bukan niat wakaf. Ada bukti tertulis berupa surat pernyataan kesepakatan harga, kwitansi pembayaran uang muka dari kas desa, notulen rapat desa tahun 2020 yang mencatat pembahasan pembelian tanah dari saudari Pasca Pelabuhan. 3. Bahwa tanah sudah digunakan untuk fasilitas umum tidak otomatis menjadikan wakaf. Penggunaan tanpa pelunasan justru menunjukkan prestasi dari pihak desa. 4. Tergugat mengaku bahwa tidak ada akta resmi wakaf dan hanya berdalil pada saksi lisan. Padahal hukum mewajibkan bukti tertulis otentik untuk sahnya wakaf. 5. Oleh sebab itu, seluruh dalil tergugat hanyalah pembenaran sepihak untuk menghindari kewajiban lunas pembayaran. 3. Permohonan petitum redik. Kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh eksepsi dan dalil tergugat. 2. Menegaskan kembali bahwa tanah sengketa adalah hasil perjanjian jual beli yang sah. 3. Memerintahkan tergugat melunasi pembayaran sesuai nilai yang disepakati. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian replik kami sampaikan secara tertulis Yang Mulia, dan telah kami serahkan 1 bandel pada majelis serta 1 salinan pada pihak tergugat. Baik, replik dari penggugat sudah kami terima. Panitra, mohon dicatat dalam berita acara bahwa replik telah diserahkan dan dibacakan di persidangan. Baik Yang Mulia. Sidang berikutnya akan dijadwalkan untuk duplik dari pihak tergugat. Para pihak diminta hadir pada hari dan tanggal yang akan diberitahukan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari yang ditetapkan, terhitung dari hari ini, yaitu tanggal 26 Oktober 2025. Sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 16 garis miring PTT titik G garis miring 2025 garis miring PN titik DMK Ahad 2 November 2025 antara penggugat saudari Tazkia Tul Afidah melawan tergugat Kepala Desa Kedung Mutai Demak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai jadwal. Hari ini kita akan mendengarkan duplik dari pihak tergugat. Silakan, saudara kuasa tergugat menyampaikan dupliknya. Terima kasih Yang Mulia. Menanggapi replik dari pihak penggugat, kami dari pihak tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. Yang pertama, terkait eksepsi, bahwa penggugat dalam repliknya tidak dapat membantah secara substansial eksepsi kami. Oleh karena itu, kami tetap pada pendirian bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil. Letak dan batas-batas tanah dalam gugatan masih tidak disertai bukti ukur resmi dari BPN, sehingga objek sengketa belum jelas secara itu. Instruksi Yang Mulia. Yang kedua, terkait perkara bahwa benar belum ada akta ikrar wakaf, tetapi niat wakaf telah ada yang disaksikan masyarakat serta diterima oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 PP nomor 28 tahun 1977, wakaf yang belum tertulis tetap diakui sepanjang dilakukan secara nyata dan untuk kepentingan umum. Yang kedua, bahwa penggugat tidak pernah mengajukan bukti jual beli yang sah berupa akta notaris atau PPAT.
Surat pernyataan dan kwitansi yang disebut penggugat tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti otentik sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUHP Perdata. Yang ketiga, bahwa penggunaan tanah untuk kantor desa dan balai warga membuktikan sifatnya sebagai tanah sosial, bukan objek komersial. Yang keempat, bahwa dengan demikian tidak ada dasar bagi penggugat menuntut pelunasan harga sebab tidak ada perjanjian jual beli yang sah menurut hukum. Yang ketiga, berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk pertama, menerima dan mengabulkan bukti tergugat. Yang kedua, menolak seluruh dalil dalam praksi penggugat. Ketiga, menegaskan bahwa tanah sengketa merupakan tanah wakaf masyarakat desa Kedungutan Demak. Keempat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian bukti kami sampaikan secara tertulis yang mulia dan telah kami serahkan salinannya kepada majelis dan pihak penggugat. Baik, duplik dari pihak tergugat telah diterima oleh majelis dan dicatat dalam berita acara. Dengan demikian, tahap menjawab telah selesai. Sidang berikutnya akan memasuki tahap pembuktian, dimulai dari pembuktian pihak penggugat. Para pihak akan menyiapkan alat bukti tertulis, saksi maupun bukti lain yang relevan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari yang ditetapkan, terhitung dari hari ini, tanggal 2 November 2025. Sidang perkara perdata gugatan tanah dengan nomor perkara 16/P-T-G/2025/PN Demak ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 16/PDT-G/2025/PN-DMK Ahad 9 Oktober 2025 antara penggugat Solidaritas Kietul Abide melawan tergugat Kepala Desa Kedungutan Demak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini dijadwalkan untuk pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia, kami telah menyiapkan bukti surat dan 2 orang saksi yang akan kami hadirkan. Baik, silakan diajukan. Panitia mohon catat dan beri nomor urut pada masing-masing bukti surat. Kami ajukan beberapa bukti tertulis yang mulia. Sebagai berikut: 1. Bukti P1 surat pernyataan kesepakatan jual beli antar penggugat dan Kepala Desa Kedungutan Demak pada tanggal 17 Agustus 2020 ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan perangkat desa. Bukti kedua, kwitansi pembayaran uang muka senilai 300 juta ditandatangani bendahara desa. Bukti P3, notulen rapat desa tahun 2020 yang memuat keputusan pembelian tanah dari penggugat untuk perluasan kantor desa. Bukti P4, surat keterangan kepemilikan tanah atas nama penggugat dari kantor desa sebelum transaksi. Kami mohon agar seluruh bukti diterima dan dicatat sebagai bukti sah penggugat. Baik, Panitra, mohon catat dan beri tanda P1 sampai 4, kemudian diperiksa keaslian oleh majelis. Baik yang mulia, semua sudah dicatat dan diperiksa. Kuasa tergugat, apakah ada keberatan terhadap bukti-bukti yang diajukan? Benar yang mulia, terhadap bukti P1 dan P2 kami menolak keabsahan karena keduanya bukan akta otentik sebagaimana diatur pasal 1868 KUHP Perdata. Sedangkan untuk bukti P3 dan P4 kami tidak keberatan sepanjang keasliannya dapat dibuktikan. Baik, keberatan tergugat akan dicatat dan dinilai dalam pertimbangan majelis. Selanjutnya, penggugat diperkenankan menghadirkan saksinya. Terima kasih yang mulia. Kami panggil saksi 1, Aufa. Langsung masuk. Ayo masuk.
ditoto di sini Rainer ditoto. Oh langsung kowe. Terima kasih Yang Mulia. Kami panggil saksi satu Bapak Sulaiman. Apakah Anda saudara Sulaiman? Benar Yang Mulia. Saksi dimohon berdiri. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, saudara diperkenankan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji atau bersumpah menurut agama yang saudara anut. Kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat dikenakan sanksi pidana. Baik Yang Mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saudara Sulaiman, apakah saudara mengetahui peristiwa jual beli antara saudari Tazkiyatul Afidah dan kepala desa Kedungutan Demak? Ya Yang Mulia, saya hadir waktu itu di balai desa. Kepala desa dan saudari Tazkiyatul Afidah mencarikan harga tanah untuk tambal desa. Saya mendengar langsung mereka sepakat. Apakah saudara tahu apakah tanah itu pernah diikrarkan sebagai wakaf? Tidak benar. Dari awal bicarakan sebagai pembelian, bukan wakaf. Baik, cukup, silakan duduk. Kami panggil saksi dua ya, saudara Alfa, perangkat desa saat itu. Silakan kembali. Apakah Anda saudara Alfa? Benar Yang Mulia. Saksi dimohon berdiri. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Iya Yang Mulia. Seperti kata-kata saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji atau bersumpah menurut agama yang saudara anut. Kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat dikenakan sanksi pidana. Baik Yang Mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saudara Alfa, apakah ada benar melakukan rapat tentang kebijakan saudari Tazkiyatul Afidah? Nah, saya sendiri mengerti maksudnya cukup jelas. Tanah saudari Tazkiyatul Afidah dibeli untuk perluasan kantor desa dengan harga 800 juta. Apakah pernah disebut kata wakaf dalam rapat tersebut? Tidak pernah, semua sepakat itu transaksi jual beli. Baik, majelis menganggap keterangan kedua saksi cukup jelas dan relevan dengan pokok perkara. Pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat telah selesai. Panitera mohon dicatat dalam berita acara bahwa P1 sampai 4 diterima dengan catatan keberatan dari pihak tergugat. Juga bahwa dua orang saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Baik Yang Mulia, telah dicatat seluruhnya. Panitera tolong dijadwalkan sidang berikutnya untuk pembuktian dari pihak tergugat. Sampaikan panggilan resmi kepada saksi-saksi dari kuasa tergugat sesuai jadwal. Kita tetapkan sidang berikutnya pada hari Ahad, tanggal 16 November 2025 pukul 9 WIB. Baik Yang Mulia, akan dilaksanakan sesuai penetapan majelis. Para pihak diminta hadir tepat waktu pada jadwal tersebut. Sidang hari ini dinyatakan ditunda.
sidang lanjutan perkara nomor 16 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN titik DMK Ahad 16 November 2025 antara penggugat saudari Tazkiyatul Afidah melawan tergugat kepala desa Kedungmuda Demak. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai jadwal sidang hari ini untuk pemeriksaan bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi? Ya, yang mulia, kami telah menyiapkan bukti dan 2 orang saksi yang akan kami hadirkan hari ini. Kami ajukan beberapa alat bukti yang mulia. Bukti yang pertama, bukti T1. Surat pernyataan dari masyarakat Desa Kedungmuda Demak yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan secara sukarela oleh saudari Tazkiyatul Afidah untuk perluasan kantor desa. Bukti kedua, dokumen berita acara penyerahan tanah tertanggal 17 Agustus 2020 ditandatangani oleh kepala desa dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Bukti ketiga, foto kegiatan pembangunan kantor desa di atas tanah tersebut pada tahun 2021. Kami mohon bukti tersebut diterima sebagai bukti sah tergugat. Baik, Panitra, mohon catat dan beri tanda T1 sampai 3 serta periksa kelengkapan dan keasliannya. Sudah dicatat yang mulia. Kuasa penggugat, apakah ada keberatan atas bukti T1 sampai 3? Ya. Kami keberatan karena seluruh bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal wakaf sebagaimana diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tidak ada akta ikrar wakaf dan tidak disebut siapa nantinya. Baik, keberatan dicatat dan akan dipertimbangkan dalam putusan. Selanjutnya silakan hadirkan saksi pertama. Kami panggil saksi tergugat yang pertama, Saudara Amal, tokoh masyarakat yang hadir saat penyerahan tanah. Apakah Anda saudara Amal? Benar yang mulia. Saksi dimohon berdiri. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara dipersilakan berdiri. Saudara saksi telah berjanji atau bersumpah menurut agama yang saudara anut. Kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat dikenakan sanksi pidana. Baik yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saudara Amal, apakah saudara mengetahui peristiwa penyerahan tanah antara saudari Tazkiyatul Afidah dan kepala desa Kedungmuda Demak? Ya yang mulia, saya hadir waktu itu. Menyatakan di desa kami bahwa tanah tersebut diserahkan untuk perluasan kantor desa. Apakah saudara mendengar ada perbicaraan soal jual beli atau harga tanah? Tidak ada. Yang saya dengar beliau berkata, saya ikhlaskan untuk desa. Apakah saudara tahu apakah dibuat akta ikrar wakaf atau surat keterangan setelah penyerahan itu? Tidak tahu. Tahu saya hanya dibuat peringatan sebenarnya di balai desa. Baik, keterangan saudara dicatat, silakan kembali. Kami panggil saksi tergugat 2, Saudari Nanda Perangkat Desa tahun 2020. Apakah Anda saudari Nanda? Benar yang mulia. Saksi dimohon berdiri. Saudari saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini,
saudari wajib bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Setia yang mulia. Ketika terakhir saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari diperbolehkan kembali. Saudari saksi telah berjanji atau bersumpah menurut agama yang saudari anut. Kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan palsu, saudari dapat dikenakan sanksi pidana. Baik yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudari Nanda, apakah saudari mengetahui penyerahan tanah dari saudari Kasketul Afidah kepada kepala desa? Ya, saya menjadi notaris pada saat itu. Saudari Kasketul Afidah menyampaikan bahwa tanah itu untuk perluasan kantor desa. Saya tidak mendengar pembicaraan soal bagian, hanya ucapan ikhlas untuk membangun kantor desa. Apakah dalam berita acara itu disebut kata Tidak secara tertulis, tapi maksudnya memang untuk desa, bukan pribadi. Baik, cukup. Majelis menganggap keterangan kedua saksi telah didengar dengan jelas dan relevan dengan pokok perkara. Pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak tergugat telah selesai. Panitra, mohon dicatat bahwa bukti T1 sampai 3 diterima dengan catatan kebenaran dari pihak tergugat, serta 2 orang saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Baik yang mulia, telah dicatat semuanya. Panitra, tolong dijadwalkan sidang berikutnya untuk penyampaian kesimpulan tertulis dari masing-masing pihak. Kita tetapkan pada hari Ahad tanggal 23 November 2025 pukul 9 WIB. Surat panggilan disampaikan sesuai prosedur. Baik yang mulia, akan segera dilaksanakan. Kepada para pihak diminta menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan menyerahkannya pada jadwal tersebut. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara nomor 16 garis miring PDT G garis miring 2025 garis miring PN DMK Ahad 23 November 2025 antara penggugat saudari Kasketul Afidah melawan tergugat kepala desa Gunung Demak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini dijadwalkan untuk penyampaian kesimpulan tertulis dari para pihak. Apakah kedua pihak telah menyiapkan dan menyerahkan kesimpulan? Siap yang mulia, kami telah menyiapkan kesimpulan tertulis dan menyerahkan kepada majelis serta akan pihak tergugat. Di sini kami membacakan pokok-pokoknya. Yang mulia berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, kami simpulkan 1. Bahwa tanah sengketa merupakan hasil perjanjian jual beli bukan dengan surat pernyataan kesepakatan P1, kwitansi pembayaran uang muka P2, notulen rapat desa P3, serta keterangan transaksi yang konsisten. 2. Bahwa tidak terdapat akta ikrar maupun penetapan nadir bagaimana diwajibkan pasal 17 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 3. Bahwa penggunaan tanah oleh kongres tanpa pelunasan pembayaran adalah bentuk uang prestasi. 4. Bahwa dalil niat wakaf dari tergugat hanyalah pembenaran sepihak tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tanah sengketa milik sang penggugat. 3. Memerintahkan tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 500 juta. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian kesimpulan kami yang mulia. Selainnya telah kami serahkan kepada panitia. Baik, diterima. Sekarang dari pihak tergugat silakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Kami dari Universitas Kemudian Demak menyimpulkan hal-hal berikut. 1. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian jual beli yang sah karena bukti yang diajukan bukan akta operatif sebagaimana diatur pasal 18 dan 8 KUHP. 2. Bahwa pernyataan saudari Kasketul Afidah menyerahkan tanah secara bebas merupakan perbuatan wakaf lisan sebagaimana diakui oleh dua saksi kami. Yang ketiga, bahwa tanah telah digunakan secara umum untuk kantor desa dan kepentingan sosial yang memperkuat sifat wakafnya.
Yang keempat, bahwa karena itu dia ada dasar bukti menggugat menurut pembayaran sisa. Kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima atau setidaknya menolak untuk seluruhnya. Demikian kesimpulan kami sampaikan secara tertulis dan telah kami serahkan kepada majelis. Baik, majelis telah menerima kesimpulan tertulis dari kedua belah pihak. Panitera mohon dicatat dalam berita acara bahwa kesimpulan penggugat dan tergugat telah diserahkan lengkap. Baik, yang mulia sudah dicatat. Panitera, tolong jadwalkan sidang berikutnya untuk musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Kita tetapkan pada hari Ahad tanggal 30 November 2025 pukul 9 WIB. Sampaikan panggilan resmi kepada para pihak untuk hadir pada hari itu. Baik, yang mulia akan dilaksanakan sesuai penetapan majelis. Kepada para pihak mohon hadir tepat waktu pada sidang pembacaan putusan. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadir sidang perkara nomor 16 garis miring PTT-G garis miring PN-DMK Ahad 30 November 2025 antara penggugat saudari Tazkiyah Afida melawan tergugat kepala desa Kedung Demak. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diminta berdiri. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir lengkap yang mulia. Baik, hari ini dijadwalkan untuk pembacaan putusan perkara pada nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN Demak. Majelis telah bermusyawarah dan memutuskan perkara ini dengan memperhatikan seluruh alat bukti, saksi dan kesimpulan para pihak. Akan saya bacakan ringkasan pertimbangan dan amar putusan. Pertimbangan hukum majelis menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara dirinya dengan kepala desa Kedung Demak, namun belum dilunasi pembayarannya. Menimbang bahwa tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan tanah sengketa merupakan tanah wakaf dari saudari Tazkiyah Afida. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai 4 dan keterangan dua orang saksi penggugat, terbukti bahwa antara penggugat dan kepala desa pernah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah seluas 250 meter persegi di desa Kedung Demak untuk perluasan kantor desa dengan pembayaran sebagian sebesar 300 juta rupiah. Menimbang bahwa tergugat tidak dapat membuktikan adanya akta ikrar wakaf (AIW) sebagaimana diatur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Keterangan saksi tergugat hanya menunjukkan adanya penyerahan tanah untuk kepentingan umum, namun tidak memenuhi syarat sah wakaf. Menimbang bahwa oleh karena itu dalil tergugat mengenai wakaf tidak beralasan hukum dan sebaliknya dalil penggugat mengenai jual beli terbukti secara hukum. Menimbang bahwa tindakan tergugat yang menggunakan tanah tanpa pelunasan pembayaran merupakan bentuk uang prestasi sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata. Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat beralasan dan harus dikabulkan sebagian. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah antara penggugat saudari Tazkiyah Afida dengan kepala desa Kedung Demak pada tanggal 17 Agustus 2020. 3. Menyatakan tanah seluas 250 meter persegi di desa Kedung Demak RT 3 RW 4 merupakan milik penggugat sampai dilakukan pelunasan oleh tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp1.500.000. Dengan demikian, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Ahad 30 November 2025 oleh kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, dengan bantuan oleh Panitera
serta dihadiri oleh para pihak. Apakah para pihak menerima atau akan menggunakan hak upaya hukum? Ya, Yang Mulia, kami akan menerima putusan ini. Kemudian kami mohon waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan upaya hukum tadi. Baik, hak para pihak untuk banding diberikan dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari ini. Panitera mohon dicatat pernyataan para pihak dalam berita acara persidangan. Baik Yang Mulia, telah dicatat. Panitera, tolong tindak lanjuti pengetikan salinan putusan dan pastikan para pihak menerima salinannya sesuai ketentuan hukum acara. Baik Yang Mulia, akan segera dilaksanakan. Sidang perkara nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.5 dengan ini selesai dan ditutup.